Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza dan Saya Susanto. kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah di episode 2 ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah puasanya belum mokel. Alhamdulillah. Teman-teman bagaimana? Belum mokel atau malah belum puasa? Oke, Pak. Kan saja kalau mau mokel. Oh iya. Tapi nanti ya, kemarin. Nanti aja. Pak Ustadz, di episode 2 ini kita mau ngomong-ngomong tentang apa? Silakan. Apa yang mau diobrolkan? Apa mau terserah saya. Terserah. Oke. Saya ikut saja. Berhubung ini kan kita mau swab ya Pak Ustadz ya. Iya. Swab untuk kegiatan rutin di kantor. Sebenarnya kalau swab ini membatalkan puasa nggak sih Pak Ustadz? Swab itu ada yang mengatakan membatalkan puasa, juga ada yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Jadi masing-masing dua pendapat ini, pendapat fikih ini ya. Ini masing-masing punya dasar dalilnya memang. Jadi kalau yang mengatakan itu batal karena sesuai ini saya bawa sebagian fotokopi kitab Fathul Bari bil Mujib, syarah dari Matan Ghoyah wa Taqrib. Di sini dijelaskan bahwa ma wasala amdan, ma wasala ilal jaufi amdan, sesuatu yang masuk ke jauh ini ada yang memaknai ini rongga hidung, ada yang memaknai ini lambung. Ketika itu dimaknai jauh, dimaknai dia rongga hidung karena jauh itu lubang. Maknanya lubang. Ini jauh juga Pak? Telinga? Iya. Jauh telinga? Enggak, maksudnya itu rongga. Nah ini kalau dia dimasukkan ke sini, maka otomatis dengan masuknya barang ke sini, sekalipun itu kemudian barang itu dikeluarkan lagi, itu bisa membatalkan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, bahwa swab ini jauh ini kan saya belum ke swab ya. Jauh ini ada yang maknai lambung, maka ketika dia nggak masuk ke perut nggak masalah. Tapi kan kalau seandainya kita berwudu kan membersihkan hidung Pak? Iya, iya. Kalau- Itu istinsyak namanya, istinsyak, dan itu pun boleh. Boleh Pak ya? Boleh, nggak masalah. Makanya, tapi yang saya masalahkan di sini adalah gini. Jadi kebanyakan orang kan takut dengan masalah swab ini. Iya. Tapi dari fatwa MUI swab itu boleh saja. Nah, karena MUI itu sebagai rujukan, maka ketika ada penjelasan dari MUI, jadi hukmul hakim dalam kaidah usul fikih atau dalam kaidah fikih itu jelaskan hukmul hakim raful khilaf, yarfaul khilaf. Jadi hukumnya hakim, ya pemerintah intinya dari pemerintah, bahwa swab itu boleh, maka yarfaul khilaf, mengangkat atau menghilangkan perselisihan. Yang mengatakan ini boleh, yang mengatakan ini tidak boleh, masing-masing punya dalilnya, ada fikihnya juga masing-masing. Kitab rujukan fikihnya juga ada. Nah, tetapi ketika pemerintah sudah menetapkan boleh dengan lewat MUI, maka itu yarfaul khilaf, mengangkat khilaf, termasuk juga vaksin. Wah ya, vaksin lagi sekarang ini Pak Ustadz. Nah, kalau fatwa dari MUI ya kita kembalikan, karena di MUI ini walaupun kita istilahnya masyarakat awam tetap tidak masalah, karena di situ juga ada peran pemerintah, di situ juga Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Tapi Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi kan kita ngobrolin tentang jauh lubang ya Pak Ustadz ya. Di saat Ramadan ini bagaimana sih seks yang diberanjurkan atau mungkin mandi junub bagi teman-teman yang biasanya mandi junub itu ada nggak sih kayak waktu-waktu yang oh ini boleh nih, masih boleh, oh ini udah lewat nih harusnya, seperti itu. Gimana Pak Ustadz? Ini kalau menjima di saat puasa atau mubasyarah kelongan di saat puasa, Mubasyarah. sebenarnya kalau jimanya tidak boleh. Jima itu artinya apa? Iltiqaul fitanain, bertemunya dua khitan laki-laki dan khitan perempuan ya. Bukan khitan laki-laki ketemu khitan laki-laki. Nanti pedang. Ini yang dimaksud adalah iltiqaul fitanain, bertemunya dua khitan laki-laki dan khitan perempuan, masuk itu namanya jima. Jima. Nah, kalau tidak masuk
atau istilahnya apa? Nah ini perlu diperjelas. Saya nggak paham bahasa ini. Kalau nggak masuk nggak apa-apa Pak Ustaz. Nah, maksudnya Nggak masuk tapi juga nggak sampai mengeluarkan air mani. Itu tidak masalah sebenarnya. masalah ya. Tapi jadi Nabi melaksanakan itu, para sahabat mengomentari dalam riwayat-riwayat hadis itu, Nabi itu orang yang paling kuat di dalam menahan Hawa nafsu. nafsunya. Bahkan Nabi itu pernah di dalam bulan Ramadan, karena Nabi menjumpai Ramadan itu 9 kali ya, 9 Ramadan. 9 Ramadan. Nah, termasuk penjelasan Ibu Aisyah bahwa Nabi itu pernah tidur dengan Ibu Aisyah, artinya mubasyarah, istilahnya bahasa sekarang ya, bahasa bukan jima. Jima itu kan pertemuannya dua itu. Nah ini istilahnya yang aktivitas di luar jima tetapi Berdua. masih nyaman. Peluk-pelukan. Nah, tetapi Ibu Aisyah memakai istilahnya kain bawah atau jari. Kalau sekarang kita bilang jari ya, yang kuat. Jadi supaya menahan bahaya serangan maut. Nggak masalah. Dan kemudian ketika junub itu dilakukan sebelum subuh, maka nggak masalah. Misalnya malam Mas Reza ini sampai 5 ronde, kemudian dapat capek. capek. Nah, setelah dapat capek, kemudian ketiduran sampai akhirnya lewat subuhnya. Nggak sahur ya Pak. Mungkin juga nggak sahur. Iya. Nah, tapi dalam riwayat itu Nabi pernah melakukan itu. Jadi Ibu Aisyah menjelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, dijelaskan bahwa di situ Nabi itu wa huwa junubun. Jadi Nabi dalam keadaan wawunya wahaliyah, artinya Nabi dalam keadaan junub dan waktu itu sudah masuk waktu fajar. Berarti maksudnya ketika bahkan seseorang pun ketiduran, kemudian bangun, kemudian mandi janabah, itu pun boleh melanjutkan puasanya tidak batal. Mandi junub ketika pagi hari gitu. Iya. Nggak apa-apa. Tapi jangan kalau bisa itu kan case yang kecapean ya Pak Ustaz ya. Tapi kalau kalau sengaja subuh itu mau melakukan, nah itu kalau sampai nanti terlambat, itu membatalkan puasanya. Membatalkan puasa teman-teman. Jangan dilakukan ya. Nanti tahu-tahu waktu menjima sudah ada. Menjima, imsak. Imsak masih tidak apa-apa. Oh masih nggak apa-apa saja. Udah Yang penting azan ya? sudah selesai. Oh, udah Tapi selesai. bahayanya imsak itu sebenarnya waktu ikhtiar ya, juga waktu yang hati-hati sebenarnya. Waktu rawan lah. Iya, waktu rawan ya. Diusahakan sebelum itu lah. Kalau pengen mau ya sebelum itulah. Ya, oke. Nah, mandi jenabatnya bisa setelah masuk waktu fajar boleh. Oh. Tapi yang penting itunya sudah keluar sebelum subuh. Jadi fajar itu ada dua. Iya. Yang diketahui dalam ilmu fikih, bahkan dalam riwayat hadis itu fajar itu ada dua. Ada namanya fajar kadzib yang pertama muncul. Fajar itu ada dua, kadzib dan shadiq. Kadzib itu artinya fajar yang bohongan. Jadi sinarnya masih ke atas. Nanti kalau jenengan misalnya hidup di dataran tinggi, kelihatan nanti fajar itu kalau dia sinarnya sudah merata seperti ini, itu namanya fajar shadiq, fajar yang sungguhan. Yang ke atas sinarnya masih ke atas ini, kelihatan seperti Masih sinar ke malu-malu atas ya? ini namanya fajar kadzib. Fajar kan. Jadi Jadi jangan full. dulu. Ya. Kalau masih seperti ini, fajarnya ke atas, Masih. biasanya orang yang dataran tinggi ngerti, Iya. melihat waktu subuh. Oke. Ini pertanyaan ini sangat mewakili pertanyaan teman-teman pasti ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Iya. Di episode 2 ini, bagaimana sih tips untuk teman-teman? Kan teman-teman ini banyak kegiatan di luar, di lapangan dengan fisik yang dituntut harus kuat. Bagaimana tips menghadapi seperti itu agar puasanya tetap tetap mempunyai stamina? Bagaimana? Biasanya teman-teman itu, saya dinasihati teman-teman biar puasanya kuat, makan dulu Pak Ustaz, minum dulu Pak Ustaz. Iya. Itu saran dari teman-teman saya seperti itu. Ya, itu Biar tidak puasanya puasa. kuat. Jadi hakikatnya puasa itu sebenarnya adalah membuat jasad ini menjadi lemas. Kenapa dikatakan asyamu junnatun? Puasa itu perisai, tameng dari hawa nafsu, dari kejelekan-kejelekan. Karena apa? Di saat kita ingin
ketika ingin bangkit syahwat itu akan luntur dengan sendirinya karena kekuatan tubuhnya tidak berdaya, artinya lemas. Jadi memang tujuannya kalau mau cek di Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa, jadi secretnya puasa, kenapa orang diperintahkan puasa, justru dengan kondisi lemas itu, kondisi badannya seperti itu ketika dia gunakan untuk bekerja, dia gunakan untuk aktivitas, itu akan lebih membawa keberkahan, artinya untuk tubuhnya semakin bagus. Tetapi kalau misalnya kerja keras seperti kuli batu, kemudian misalnya tukang yang sangat keras ya, kalau yang sangat keras ya memang diusahakan waktu buka dan waktu sahurnya itu mungkin agak banyak ya, maksudnya konsumsi makanannya. Jadi extra dose. Kalau extra dose saya ya itu tidak menyarankan. Cuma yang lebih baik adalah puasa itu sebenarnya menjadikan tubuh kita dalam kondisi supaya kita tahu sebenarnya seberapa kuat sih diri kita ini, sampai batas minimal yang ada pada diri kita. Nah itu sebenarnya sampai seberapa kita tahu nanti. Kita kan tidak pernah nyoba. Kalau lapar sedikit makan, lapar cari makan. Waktu tanggal tua. Nah, enggak, ini kali itu masih tidak seberapa. Pernah jaringan seperti orang pinggir jalan itu yang nggak makan hampir 2 hari 3 hari. Tidak pernah kan? Nah, sampai lemas itu. Justru hikmahnya puasa itu supaya kita merasakan dampak sosialnya ini ya. Iya. Bahwa supaya kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh fuqara wal masakin. Supaya kita tahu rasanya lemas itu seperti apa. Lemas maksudnya karena kurang makan. Yang kedua, dengan seperti itu justru memperbaiki saraf-saraf tubuh yang rusak dengan puasa. Jadi Asrarus Shaum, rahasia puasa bisa dicek kalau di Tibun Nabawi, di Tibun Nabawi kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau di Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, itu cuplikannya adalah Tibun Nabawi. Resepnya ala Nabi, kenapa? Bahkan Nabi itu selama 2 bulan hanya makan air putih dan kurma. Air putih dan kurma. Itu ternyata sebagai, dalam ilmu kesehatan, ternyata itu juga sebagai pengobatan penyakit apapun. Justru kesehatan ya 2 bulan Nabi, makanya di dalam riwayat dijelaskan Ibu Aisyah itu mengatakan 2 bulan tungku kami nggak pernah hidup, nggak pernah masak, ya, karena memang nggak ada yang dimasak. Bayangkan Nabi saja 2 bulan hanya makan air putih dan kurma. Pernah seperti itu? Bahkan Nabi itu dalam riwayat itu sampai perutnya ditahan batu, ditahan dengan batu, saking laparnya. Iya. Sangat menarik sekali teman-teman apa bahasan episode 2 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.